Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babe Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babe Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini masih tentang sel. Submateri yaitu bagian-bagian sel. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Bagian-bagian dari sel hewan dan fungsinya. Sel mempunyai bagian-bagian dan organel-organel yang berbeda bentuk, ukuran, dan struktur serta fungsinya. Untuk memudahkan dalam mengkaji komponen dan fungsinya, beberapa ahli menggunakan pendekatan fraksional sel untuk memisahkan komponen-komponen yang ukurannya berbeda. Selaput plasma atau membran plasma. Membran plasma adalah selaput atau membran sel yang terletak paling luar. Membran plasma tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan dari senyawa lemak atau lipid dan senyawa protein. Lipoprotein ini tersusun atas 3 lapisan yang jika ditinjau dari luar ke dalam urutannya adalah protein, lipid atau lemak, kemudian lapisan protein trilaminar. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sedangkan protein bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Oleh karena itu, selaput plasma bersifat selektif permeable atau semi permeable, yaitu teori dari Charles Overton. Selektif permeable artinya hanya didapat dilewati molekul tertentu saja. Fungsi dari selaput plasma adalah melakukan transportasi zat dari sel yang satu ke sel yang lain. Proses yang terjadi di dalam membran sel. Bagan macam-macam transport melalui membran sel. Substansi yang melalui membran plasma dapat ditransfer secara ada 2, yaitu pasif dan aktif. Kalau secara pasif itu ada osmosis dan difusi. Difusi sendiri itu ada difusi dipermudah dengan saluran protein dan ada difusi dipermudah dengan protein pembawa. Kemudian yang aktif itu ada unipor, simpor, dan antipor. Osmosis. Definisi osmosis dan contohnya. Definisi osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semipermeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Contohnya adalah masuk dan naiknya air mineral dalam tubuh pepohonan. Air dalam tanah memiliki kandungan solvent lebih besar, hipotonik, dibanding dalam pembuluh, sehingga air masuk menuju xilem atau sel tanaman. Ada lagi, ikan air tawar yang ditempatkan di air laut akan mengalami penyusutan volume tubuh. Kemudian, air laut adalah hipertonik bagi sel tubuh manusia, sehingga minum air laut justru menyebabkan dehidrasi. Terakhir, kentang yang dimasukkan ke dalam air garam akan mengalami penyusutan. Istilah isotonik, hipotonik, dan hipertonik berhubungan dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan hidrostatis yang ada pada larutan untuk menghentikan proses osmosis suatu larutan menuju ke larutan yang lain melewati membran yang bersifat semi-permeabel. Perbedaan konsentrasi antara larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel itulah yang menjadi dasar istilah hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Baiklah,
akan kita bahas tentang pengertian atau definisi dari hipotonik, isotonik, dan hipertonik. 1. Hipotonik. Kondisi hipotonik adalah ketika zat terlarut di luar membran semipermeabel memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau airnya memiliki konsentrasi lebih tinggi. Pada kondisi hipotonik, air akan mengalir ke dalam entitas yang tertutup membran semipermeabel, misalnya sel. Khusus untuk sel, air yang terus mengalir masuk ke dalam sel membuat sel lama-kelamaan menggembung dan pecah. 2. Isotonik. Kondisi isotonik adalah ketika konsentrasi zat terlarut di dalam maupun di luar membran semipermeabel adalah sama. Bisa dikatakan tidak ada pergerakan air melalui membran semipermeabel ketika tekanan osmosis mencapai kondisi isotonik, atau jumlah cairan yang masuk dan keluar membran sama persis, sehingga tidak ada perubahan konsentrasi. 3. Hipertonik adalah kondisi hipertonik ketika konsentrasi zat terlarut yang berada di luar membran semipermeabel. Kebalikan dari hipotonik, dalam kondisi ini air mengalir keluar dari entitas yang tertutup membran semipermeabel, misalnya sel, untuk menyeimbangkan tekanan osmosis. Difusi. Definisi difusi dan contoh difusi. Difusi adalah proses pergerakan acak partikel-partikel gas cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya adalah pemberian gula pada cairan teh tawar, lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah uap air dari cerek atau ceret yang berdifusi dalam udara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unipor, simpor, dan antipor. Kalau unipor adalah transpor satu substansi pada satu arah. Simpor, transpor dua substansi berbeda pada arah yang sama. Kemudian antipor, transpor dua substansi berbeda pada arah yang berlawanan. Transpor aktif. Di dalam transpor aktif ada istilah tentang pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Kita akan membahas satu persatu. A. Pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium tergolong transpor aktif. Artinya, sel mengeluarkan energi untuk mengangkut kedua macam ion tersebut. Pompa natrium kalium atau natrium kalium ATPase adalah enzim yang ditemukan dalam membran dari semua sel hewan. Fungsinya adalah memindahkan Na plus dari sel dan K plus di dalam sel terhadap gradien konsentrasi mereka. Endositosis, yaitu peristiwa memasukkan zat padat atau tetes cairan ke dalam sel melalui membran. Proses endositosis terjadi pada amuba dan sel-sel tubuh pada vertebrata, seperti sel darah putih, sel-sel ginjal, epitelium usus, dan makrofag hati. Penangkapan kuman penyakit oleh sel darah putih dengan cara endositas disebut fagositosis. Yang terakhir, eksositosis, yaitu peristiwa mengeluarkan zat padat atau tetes cairan ke dalam sel melalui membran. Selanjutnya adalah sitoplasma. Bagian cair di dalam sel dinamakan sitoplasma. Penyusun utama dari sitoplasma adalah air sampai 90%, yang berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Sitoplasma dan inti sel bersama-sama disebut sebagai protoplasma. Sitoplasma yang berwujud cairan kental disebut sitosol. Volumenya lebih dari 50% volume sel. Di dalam sitosol terdapat berbagai organel yang memiliki fungsi yang terorganisasi untuk mendukung kehidupan sel.
Selain itu juga sebagai tempat untuk sintesis dan degradasi protein. Khusus untuk cairan yang berada dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. Organel sel, bagian yang padat atau benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta memiliki fungsi kehidupan tertentu dinamakan organel sel. Organel sel memiliki struktur terpisah dari sitosol dan merupakan bagian yang terpisah di dalam sel sehingga memungkinkan terjadinya reaksi yang tidak mungkin berlangsung di sitosol. Kemudian kita akan membahas struktur yang termasuk ke dalam organel sel. Yang pertama adalah inti sel atau nukleus. Merupakan organel paling besar, rata-rata diameternya 5 mikron, dan menjadi tempat untuk sintesis DNA dan RNA. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel, karena di dalam inti sel terdapat kromosom berisi DNA yang mengatur sintesis protein. Inti sel diselimuti oleh membran inti. Membran inti merupakan membran lipid bilayer terdiri dari 2 lapis lipid yang terdiri atas 2 bagian, yaitu membran dalam berisi protein spesifik yang mengikat kromatin dan lamina inti. Lamina inti merupakan filamen yang memperkuat struktur inti. 2. Membran luar berhubungan dengan membran organel lain yaitu retikulum endoplasma. Pada membran inti terdapat pori-pori tempat keluar masuknya molekul. Di dalam inti terdapat DNA yang diorganisasikan bersama protein histon membentuk kromatin. Ketika sel siap membelah, kromatin memadat membentuk kromosom, lalu membran inti akan terurai. Kita akan membahas tentang kromosom terlebih dahulu, yaitu tentang bagian-bagian kromosom. Yaitu terdapat 1 kromatid, 2 sentromer, 3 lengan pendek, 4 lengan panjang. Morfologi kromosom. Sentromer yaitu bagian yang menyempit, membagi kromosom menjadi 2 lengan. Bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. 1. Metasentris, sentromer di tengah kromosom seperti huruf V. Submetasentris, sentromer ke arah salah satu ujung kromosom seperti huruf J. Ketiga, akrosentris, sentromer di dekat ujung kromosom, bentuk kromosom lurus seperti batang, 1 lengan pendek, lengan lain panjang. Keempat, telosentris, sentromer di ujung kromosom, bentuk kromosom lurus seperti batang, hanya terdiri dari 1 lengan saja. Kromosom manusia tidak ada yang telosentris. Dan di bawah ini atau di gambar ini silahkan kalian lihat bentuk-bentuk dari kromosom, yaitu ada metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Selanjutnya bagian-bagian dari organel sel. Yang nomor 2 setelah inti sel atau nukleus, nomor 2 adalah retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma memiliki struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Retikulum endoplasma tersebar di seluruh bagian sitoplasma dan ada hampir pada semua sel eukariotik. Terdapat 2 jenis RE, yaitu A. Retikulum endoplasma kasar atau raw ER, berperan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Strukturnya terlihat kasar di mikroskop elektron karena terdapat ribosom yang menempel di permukaannya. B. Retikulum endoplasma halus smooth ER,
berperan dalam sintesis lipid dan steroid seperti kolesterol dan hormon steroid. Selain itu juga berperan dalam inaktivasi dan detoksifikasi obat-obatan serta komponen lain yang berbahaya dan bersifat toksik dalam sel. Struktur RE halus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 3. Ribosom. Struktur ribosom berbentuk bulat, terdiri dari 2 partikel besar dan kecil. Ribosom ada yang melekat sepanjang RE dan ada pula yang bebas mengambang di sitosol. Ribosom merupakan organel sel terkecil yang tersuspensi di dalam sel. Struktur ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Keempat adalah mitokondria. Struktur mitokondria berbentuk seperti cerutu yang mempunyai 2 lapis membran. Lapisan dalamnya berlekuk-lekuk dan dinamakan krista. Fungsi mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Karena fungsinya tersebut, mitokondria diberi julukan the powerhouse. Kelima adalah lisosom. Lisosom adalah benda seperti vakuola berbentuk bulat. Lisosom mensekresikan enzim-enzim untuk mencerna bahan makanan atau mencerna sel itu sendiri saat kematiannya tiba. Lisosom akan melepaskan zat-zat yang menghancurkan sel yang telah mati. Lisosom berfungsi sebagai organ pencerna intraseluler, sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satu enzimnya itu bernama lisozim. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau diktiosom. Organel ini ditemukan oleh seorang Italia bernama Camillo Golgi. Organel ini banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Badan Golgi berperan dalam memproses dan pengemasan sekresi protein dan dalam sintesis polisakarida. Struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Ketujuh, sentrosom atau sentriol. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis. Sentrosom berperan sebagai kutub dalam mitosis dan meiosis. Struktur ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Yang terakhir, kita akan membahas sel-sel khusus. Selain sel hewan dan sel tumbuhan yang telah dibahas, dikenal juga sel-sel khusus yang diantaranya adalah A. Sel tidak berinti, contohnya trombosit dan eritrosit atau sel darah merah. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin sebagai pengganti nukleus atau inti sel. B. Sel berinti banyak, contohnya paramecium sp dan sel otot. C. Sel hewan berklorofil, contohnya adalah Euglena sp. D. Sel pendukung, contohnya adalah sel xilem. Sel xilem akan mati dan meninggalkan dinding sel sebagai penunjang tumbuhan dan saluran air. Kedua fungsi ini sangatlah membantu dalam proses transpirasi pada tumbuhan. Persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada dasarnya, struktur penyusun sel tumbuhan dan sel hewan adalah sama. Namun ada beberapa organel sel yang ada pada sel tumbuhan tidak ditemukan pada sel hewan. Demikian juga sebaliknya. Perbedaan organel-organel tersebut antara lain pada struktur sel hewan tidak ada dinding sel, vakuola kecil, tidak ada kloropas, dan mempunyai sentriol yang berperan dalam mitosis. Secara umum, struktur sel hewan terlihat pada gambar ini. Silahkan kalian perhatikan
Apakah perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan tumbuhan? Kemudian kalian akan melihat bagian tentang perbandingan karakteristik sel hewan dan tumbuhan atau perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan kalian perhatikan. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Mbak Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Mbak Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.